Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Cynthia Jasmine dengan NIM 202111124. Kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Sejarah hukum Islam di bab 13 ini saya akan menjelaskan tentang konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Ijtihad yaitu pemikiran para ulama. Hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Konsep-konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yaitu hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif, sebagai hukum suci dan pembatas hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah, yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsep Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yaitu semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, agar mereka memperdalam pengetahuan dalam urusan agama. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci, karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi, tetapi juga mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad, atau pada tingkatan yang lebih teknis disebut istinbat al-ahkam. Selanjutnya yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan seperti sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sumber hukum Islam, dilihat dari sisi teoritis maupun praktis. Tradisi adalah bagian dari syariat Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang benar sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan adat atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Meskipun demikian, logika ini berseberangan dengan pandangan rasionalis dan penganut kelompok Mu'tazilah
khususnya yang berpandangan bahwa salah dan benar, baik dan buruk, serta apa yang disuruh dan apa yang dilarang, merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari sekian banyak sumber hukum Islam. Sebaiknya pula, penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikiran hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan. Pembeda antara hukum formal dan hukum material. Menurut pembedanya ini, melahirkan rasionalitas hukum. Hukum formal dimaksudkan sebagai keseluruhan sistem teori hukum, yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika hukum, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain di luar hukum. Sebaliknya, hukum material memperhatikan unsur-unsur non-yuridis, seperti nilai-nilai politis, etis, ekonomis, atau agama. Pembeda hukum secara formal dan material, sebagaimana peneliti terhadap hukum Islam, tampaknya berbeda antara hukum politik dan hukum perdata, antara hukum-hukum positif dan hukum alam, antara hukum objektif dan hukum subjektif. Padahal, pembeda formal dan material itu penting dilakukan, karena hukum Islam memiliki hukum formal atau sumber hukum Islam, dan hukum material atau sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Muslim. Dijelaskan dalam bahasa Rarjo, sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktis-praktis hukum, menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosiologi hukum tidak melakukan komprehensif, yang melibatkan pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan bahasa dan maqasid syari'. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah hukum Islam bab 13. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.